Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, materi pembelajaran PJOK kelas 4. Baik, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang jenis cedera dan cara penanggulangannya. Perlu diketahui bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan olahraga kita sangat rentan sekali terhadap terjadinya cedera pada olahraga. Perhatikan gambar di atas. Di sini ada seorang anak yang mengalami kaki terkilir pada saat melaksanakan kegiatan olahraga bermain sepak bola. Ketika terjadi cedera, maka kita wajib mengetahui cara penanggulangannya atau cara penanganan yang terbaik ketika ada terjadi cedera pada olahraga. Di pembelajaran kali ini kita akan bahas tuntas materi cedera dan cara penanggulangannya. Kita lanjutkan. Jenis cedera dan cara penanggulangannya meliputi: 1. Mengenal jenis-jenis cedera, terdiri atas jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Yang kedua, jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian, cara menanggulangi cedera dalam aktivitas sehari-hari terdiri atas pertolongan pada orang yang cedera. Pertolongan pertama pada orang yang cedera yaitu luka iris, luka memar, luka lecet, luka tusuk, dan luka gigitan. Kata kuncinya adalah aktivitas fisik, aktivitas sehari-hari, cedera, luka, memar, pendarahan, kehilangan kesadaran, pertolongan pertama, dan penanganan cedera. Baik, kita lanjutkan. Kita harus dulu mengenal macam-macam cedera dalam aktivitas fisik maupun dalam aktivitas sehari-hari. Nomor 1, jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Biasanya pada aktivitas olahraga sering terjadi yang namanya memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Tentu kalian sudah pernah mengalami memar ya. Entah itu benturan, terjatuh, ya, benturan terhadap benda-benda tertentu, mungkin bisa saja terjadi di kegiatan kita sehari-hari maupun dalam kegiatan olahraga. Bagaimana cara penanganan luka memar? Nomor 1, kompres dengan es dan air panas bergantian setiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. 2. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. 3. Hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Yang berikutnya adalah cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Bagaimana menangani cedera otot? Penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian yang cedera dan mengompresnya dengan es. Cedera otot lainnya adalah kram otot. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri,
Amatilah gambar di bawah itu. Bagaimana cara menanggulangi kram otot? Nah, di sini tidak disebutkan caranya seperti apa. Yang jelas, lakukan recovery atau mengistirahatkan bagian otot yang kram. Biasanya melakukan semacam tekanan atau pijatan pada bagian kaki yang kram. Yang berikutnya, C. Pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa jenis pendarahan yang terjadi? Yang pertama adalah pendarahan hidung, atau bahasa kita adalah mimisan. Mimisan bisa terjadi kapanpun ya, dan dimanapun. Cara menanggulanginya adalah dudukan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari lain. Lakukan selama 5 menit. 2. Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung. 3. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan pada orang dewasa. Yang kedua, pendarahan mulut. Bagaimana cara menanggulangi pendarahan mulut? Pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan menekan langsung dan mengompres dingin. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Berikutnya adalah kehilangan kesadaran atau pingsan. Tentu kalian sudah mengetahui, pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan tidak berlaku kunjung lama. Kehilangan kesadaran tentu bisa dialami oleh siapapun dan dimanapun. Apa tindakan yang dapat dilakukan saat menolong korban pingsan? Pertama, jika wajah orang yang pingsan itu pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar. Letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. 2. Jika wajah yang pingsan memerah, sanggah kepalanya dengan bantal agar darah dapat mengalir secara normal. 3. Jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahannya tidak menghalangi pernafasan. 4. Jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Ini masukkan agar korban bernapas dengan lega. 5. Jika korban sudah siuman, beri minum air gula dan air teh manis hangat. 6. Jika korban tidak sadar, segera bawa ke klinik atau puskesmas.